9 poin hasil TGIPF, salah satunya adalah perombakan PSSI. FIFA akui Persib nomor 1 di Indonesia. Hal apa ya? Serta ada beberapa berita dari klub Liga 1 dan juga geliat bursa transfer. Semuanya akan dikupas tentunya secara lengkap di Rio Hasport. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Hasport lovers, inilah Rio Hasport untuk edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hasport selengkapnya. Tim TGIPF akhirnya menyerahkan laporan hasil penyelidikan kasus Kanjuruhan pada Presiden Joko Widodo. Dari hasil penyelidikan tersebut selama 2 pekan, inilah yang diperoleh atau yang ditemukan oleh tim TGIPF. Yang pertama, 3 lembaga yakni PSSI, PT LIB, dan Indosiar dinyatakan bersalah karena tidak profesional dan tidak mengetahui tugas masing-masing atau menyalahi tugas. Yang kedua, langkah polisi yang telah melakukan proses pidana dan demosi pada sejumlah pihak sudah benar, namun masih harus lakukan penyelidikan lebih lanjut. Yang ketiga, pihak Polri dan TNI harus segera menindaklanjuti penyelidikan terhadap aparat polisi dan TNI yang melakukan tindakan berlebihan termasuk pemukulan pada supporter, penembakan gas air mata karena diklaim tanpa adanya komando dari pusat, serta menyelidiki PSSI dan Arema karena dianggap lalai dalam mengawasi dan mengkoordinasi keamanan pertandingan. Yang keempat, Polri harus segera menindaklanjuti tindakan supporter Arema yang jadi provokator pelemparan flare ke lapangan, merusak mobil dalam stadion, melempari mobil polisi yang di dalamnya membawa rombongan Persebaya, dan membakar mobil di luar stadion. Yang kelima, secara normatif memang pemerintah tak bisa mengintervensi PSSI, tapi sebagai tanggung jawab moral, sepatutnya Ketua Umum dan seluruh jajaran Exco PSSI dituntut mundur dari PSSI. Yang keenam, PSSI tak bisa jalankan liga sebelum melakukan kongres luar biasa atau KLB untuk memilih Ketua Umum dan juga anggota Exco yang baru. Yang ketujuh, PSSI harus merevisi aturan dan statuta dalam peraturan PSSI, baik yang normatif maupun non-normatif, termasuk pasal di mana PSSI melepaskan tanggung jawab pertandingan pada Panpel. Yang kedelapan, kejadian yang terekam di CCTV stadion ternyata lebih mengerikan dibanding yang terlihat di TV atau rekaman video amatir, dan memastikan ini masuk ke dalam tindakan pidana dan harus diproses secara pidana. Karena di CCTV terlihat korban yang meninggal kebanyakan lantaran efek gas air mata. Yang kesembilan, menyelidiki seluruh anggota TNI dan Polri yang bertugas karena diketahui sejumlah Polri kabarnya mengkonsumsi narkoba. Bahkan Kapolda Jawa Timur yang baru terindikasi menggunakan narkoba. Nah, 9 temuan ini telah diserahkan pada Presiden Joko Widodo dan akan diputuskan hasilnya pada saat Presiden FIFA datang ke Indonesia. Sementara itu, Presiden Jokowi pun menanggapi banyaknya permintaan masyarakat agar Ketua Umum PSSI mundur. Bahkan Presiden pun tahu jika pelatih timnas Sintayong akan mundur jika Iwan Bule mundur. Presiden Jokowi hanya berkata pada Iwan Bule dan STY, jangan kemana-mana. Apa ya yang dimaksud Presiden jangan kemana-mana ini? Apakah harus tetap berada di tempatnya sebagai Ketua Umum PSSI dan pelatih timnas? Atau jangan kemana-mana ini artinya biar diselidiki dulu? Entahlah. Tapi apapun hasilnya keputusan Presiden dan FIFA nantinya, semoga aja nggak terlalu lama ya.
Pasalnya udah bosen nih, masa tiap hari tagline-nya cuma kasus kanjuruhan, investigasi kanjuruhan, dan satu lagi nih, cuma Lesti Bilar melulu yang ada di TV. Bosen juga, bolanya kapan? Oh ya, dari 9 poin tadi, kira-kira poin mana nih yang paling menarik? Dan yang paling gak enak buat saya pribadi adalah ada di poin 6 loh, yakni PSSI tak bisa lanjutkan liga jika belum melakukan KLB atau Kongres Luar Biasa. Lah terus gimana nih keinginan kick off tanggal 25 November? Batal dong. Terus kalau iya ada KLB dalam waktu dekat ini ya, kalau enggak, gak jalan-jalan dong liganya. Gimana nih Lur? Oke, kemarin kan kita udah bahas nih 3 poin yang dilakukan oleh tim investigasi dari FIFA dan PSSI dan juga AFC ya, yakni diantaranya stadion. Nah, kita sekarang akan bahas soal tiket dan fanpel ya. Nah, bicara soal tiket dan panpel nih, FIFA menyatakan atas laporan dari PSSI saat ini di Indonesia, Persib Bandung satu-satunya tim dengan pengelolaan tiket dan panpel terbaik. Ini pun diperoleh setelah Persib menggunakan sistem tiket online ya. Karena memang sejatinya di liga luar negeri apa yang dilakukan Persib ini sudah diterapkan. Jadi kalau di liga luar negeri itu kebanyakan ya udah nggak ada lagi yang namanya orang antri tiket. Semuanya sistem online. Cuma bedanya kalau di liga luar negeri nggak ada istilah tukar tiket gelang. Semuanya sistem scan. Jadi kalau mau masuk ke stadion ya tinggal scan aja sendiri. Jadi kayak model di kereta api gitu tuh. Tapi kan kalau scan gitu anak kecil nggak boleh masuk dong. Kan belum bisa dapat atau daftarkan aplikasi. Ini bedanya Indonesia dengan luar negeri. Di luar negeri mah, khususnya di Inggris ya, nggak ada namanya batasan usia. Mau usia berapapun udah boleh daftar aplikasi. Di Indonesia mah nggak bisa. Lah terus di Indonesia gimana dong supaya anak kecil bisa masuk ke stadion juga? Ya caranya adalah perbaiki sistem aplikasi. Jadi satu orang pemegang akun harusnya diperbolehkan menambahkan lebih dari satu orang dalam satu aplikasi tersebut. Contoh, si bapaknya punya aplikasi dan aplikasi itu haruslah bisa menambahkan pengguna lain seperti ibu, anak, istri, dan lain-lain gitu. Meskipun sudah ditetapkan sebagai salah satu terduga tersangka atas tragedi Kanjuruhan karena dianggap ikut terlibat dalam pengaturan jam kick-off, khususnya laga Arema versus Persebaya, pihak Indosiar kabarnya tetap mengajukan keberatan soal jam kick-off jika semuanya digelar maksimal pukul 5 sore. Pasalnya menurut Indosiar, ini artinya dalam satu kali penayangan cuma bisa siarkan satu laga atau dalam satu hari nggak bisa nyarin 2 laga. Maka pihak Indosiar pun meminta pada PSSI agar dikaji ulang soal ini. Hal ini disampaikan Sekjen PSSI Yunus Nusi. Yaitu ada pihak yang keberatan kalau semua pertandingan digelar maksimal jam 5 sore. Ya pihak broadcast tentu akan terkendala. Kemarin pihak broadcast meminta agar ini dikaji ulang. Kita pun gak menutup mata, sepak bola sekarang kan udah jadi industri. Jadi semua aspek harus kita perhatikan, termasuk siarannya juga. Tapi nanti kita kaji ulang. Kalau masih bisa main malam ya main malam. Tapi untuk pertandingan yang gak berat aja ya, ujar Yunus Nusi. Jelas apa yang diucapkan Yunus Nusi ini membuat netizen beranggapan, oh jadi ini toh dalang dibalik Liga 1 main malam. Pantesan aja Indosiar bisa seenaknya, wong federasinya juga kayak gitu. Ya kalau menurut saya pribadi sih ada 2 pilihan ya. Kalau memang mau main malam, ya paling malam itu jam 18.30 atau setengah 7 lah, itu paling pas tuh. Tapi kalau Indosiar tetap kekeh ingin main jam 20 atau jam 8 malam, ya mending cari stasiun TV lain aja yang mau ikutin instruksi. Beres kan? Nah, jika liga nggak jadi digelar nih bulan November karena pemerintah meminta yang mengharuskan ya PSSI lakukan KLB dulu, lalu bagaimana dengan bursa transfer? Apakah akan ditunda juga? Ya bisa aja bursa transfer pun dimundurkan mengikuti bursa transfer dunia ya, yakni bulan Desember hingga Januari. Lalu bagaimana nih dengan tim-tim? Apakah masih adem ayem aja soal bursa transfer nih? Sejauh ini sih dari hasil pantauan kami ya, sebagian besar klub masih tunggu kepastian liga dilanjutkan ya, termasuk soal bursa transfer.
Dan dari 20 tim Liga 1 ternyata ada 15 klub yang setuju liga digelar 25 November dan 5 klub sisanya setuju jika PSSI lakukan KLB dulu dan gak masalah liga diundur lagi. Tapi bukan berarti klub-klub pun tak lakukan pergerakan di bursa transfer ini. Sejumlah klub diam-diam diketahui tengah membidik sejumlah amunisi baru untuk putaran kedua nanti. Seperti Bali United nih yang terus mengincar Dimas Derajat dari Persikabo dan bek kiri timnas U16 Habil Akbar milik Bayangkara FC ya. Dua pemain ini diproyeksikan untuk menambal lini depan dan sisi pertahanan Bali United. Setelah kabarnya Ricky Fajrin dan Imade Andika akan dilepas di bursa transfer ini. Lalu ada Persik Kediri yang juga tengah membidik sejumlah amunisi baru baik asing maupun lokal termasuk sisi depan dan belakang. Untuk depan sendiri fix akan datangkan pemain asing meskipun belum diketahui identitasnya. Sementara untuk sisi belakang selain mendatangkan kembali Andri Ibo, Persik Kediri pun kabarnya tengah membidik bek lokal. Ia adalah Ikhwanul Alam dari Arema FC yang memang sudah jarang terpakai di Arema. Dua pemain ini pun kabarnya tengah dipantau oleh Persik Kediri. Persebaya pun diam-diam melakukan pergerakan. Dua posisi yang ingin ditambah adalah posisi winger atau gelandang dan posisi depan. Di posisi depan sendiri kabarnya nama Rabani Tasnim dari Borneo FC masuk dalam radar pelatih Aji Santoso. Sementara untuk pemain asing belum ada kepastian dari Aji Santoso. Soalnya sekarang ini belum masuk putaran kedua dan soal pemain asing harus dibicarakan dengan pihak manajemen. Persis Solo pun terus bergerak dengan mengincar sejumlah pemain baru. Selain asing ada juga lokal. Kabarnya Persis Solo menaikkan tawaran pada Persita Tangerang untuk bisa dapatkan penyerang muda Persita Tangerang Wildan Ramdhani. Namun belum ada tanggapan dari pihak Persita Tangerang. PSIS Semarang belum memutuskan apakah akan memulangkan Wallace Costa sebagai pengganti Alex Sesai atau tidak. Namun dari hasil latihan di beberapa hari ini, kemungkinan sektor belakang yang ditinggalkan Alex Sesai akan diisi oleh pemain lokal. Dan PSIS akan mengalihkan slot asingnya ini ke pemain lain di posisi lain, terutama posisi depan. Nah, sambil menunggu pelatih baru yang akan menangani PSIS Semarang, ada satu nama yang tengah santer nih dikaitkan dengan PSIS Semarang. Dia adalah Bruno Suzuki. Striker keturunan Brazil Jepang ini saat ini main di Liga Thailand bersama Bangkok FC. Telah tampil sebanyak 10 kali dan cetak 7 gol. Nama Suzuki mencuat usai dirinya terlihat atau terpantau memfollow akun Antonio Teles dan PSIS Semarang. PSS Sleman kembali ajukan tawaran pada Persib Bandung untuk dapatkan servis penyerang sayap asal Ternate Freds Butuan. Opsi peminjaman pun diajukan andai opsi pelepasan tak disetujui oleh Persib. Di awal Liga 1 lalu, PSS pun sempat ajukan tawaran pada Persib. Namun kala itu, ex-pelatih Persib Robert Rene Albert menolak tawaran PSS Sleman ini. Arema FC sendiri meskipun tengah berduka dan belum fokus ke Liga, namun ternyata para petinggi Arema telah menyiapkan program. Selain memperbaiki Stadion Kanjuruhan dengan kisaran harga hampir 600 miliar rupiah, Arema pun ternyata diam-diam berbenah dengan akan merombak skuad. Hal ini dilakukan agar Arema lebih solid dan bisa terus raih kemenangan. Karena cuma itu pemasukan Arema setelah tak bisa dihadiri penonton hingga akhir musim. Untuk itu kabarnya Arema pun serius membidik Ramai Rumakik dari Persipura. Pihak Arema menilai butuh darah segar di lini depan Arema. Persib Bandung sendiri kabarnya belum mau memikirkan transfer. Namun ada isu yang beredar Luis Mia ingin datangkan tandem Febri Haryadi saat di timnas, yakni gelandang asal Madura United Zulfiandi. Ya, di timnas Indonesia di tahun 2017 lalu, kolaborasi Zulfiandi dan Febri memang apik. Padahal di Persib sudah numpuk loh gelandang. Namun nampaknya Luis Mia belum puas. Karena sejauh ini di Persib posisi gelandang selalu berubah-ubah. Hanya Klok dan Kambuaya saja yang selalu ditampilkan jika tak dipanggil timnas. Namun jika Klok dan Kambuaya dipanggil timnas, otomatis lini tengah Persib pun keropos. Meskipun ada Dado, Ajis dan Beckham. Sementara satu pemain muda, Robby Darwis pun selalu dipanggil ke timnas. Dan kami ingatkan, berita transfer ini masih sebatas rumor loh ya.
dan baru akan diketahui jika jendela transfer resmi dibuka dalam 1 bulan ke depan. Tapi pergerakan pasti sudah gencar dilakukan dari sekarang. Nah, itu tadi mungkin berita di Rio Sport di edisi kali ini ya. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Ketika saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silently scared that you'll figure it out.